Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan bersemangat. Berjumpa lagi dengan saya, Ira. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pemanfaatan perangkat digital, bukan? Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang perangkat web dalam pembelajaran. Setelah menyimak video ini, diharapkan yang pertama, kita mampu menelaah pengertian dari Web 2.0. Yang kedua, kita mampu menelaah fungsi utama Web 2.0 pada pembelajaran. Dan yang ketiga, kita mampu menelaah keuntungan dari sumber daya Web 2.0 dalam pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Web 2.0. Menurut tim O'Reilly, Web 2.0 adalah jaringan platform yang mencakup semua perangkat terkoneksi dan memberikan banyak keuntungan. Web 2.0 memungkinkan perangkat lunak yang terus diperbarui dengan layanan yang semakin baik dan semakin banyak digunakan. Hal ini menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk pengguna individu serta menyediakan data dan layanan yang dapat dipadukan ulang bersama orang lain. Ini menciptakan efek jaringan melalui arsitektur partisipasi yang menghadirkan pengalaman pengguna yang kaya dan interaktif. Web 2.0 hadir menggantikan peran Web 1.0, di mana interaksi sosial di dunia maya telah menjadi kebutuhan penting. Web 2.0 memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama berbagi, yang kedua berkolaborasi, dan yang ketiga memanfaatkan. Penggunaan web untuk berbagi, menjalin pertemanan, dan saling berkolaborasi menjadi sangat penting dalam era digital saat ini. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi Web 2.0. Fungsi penting dari Web 2.0 meliputi yang pertama, kontribusi kolaboratif, yaitu alat seperti Google Docs, Sheets, blog, wiki, dan bookmark sosial yang memungkinkan kontribusi secara real time. Yang kedua, jaringan sosial, yaitu aplikasi seperti Facebook dan Twitter yang memungkinkan pengguna untuk berbagi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan informasi, ide, dan multimedia. Dan yang ketiga, Mashup, yaitu situs web yang menggabungkan konten dari berbagai sumber menjadi aplikasi baru seperti Google Maps. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengintegrasikan sumber belajar Web 2.0 dalam pengajaran. Sumber daya Web 2.0 seperti blog, wiki, aplikasi produktivitas, bookmark sosial, berbagi multimedia, jaringan sosial, dan Mashup dapat digunakan untuk memperluas pembelajaran. Misalnya, blog dapat digunakan untuk situs web, kelas, atau jurnal. Wiki untuk proyek kolaboratif, dan multimedia seperti podcast atau video untuk menambah dimensi baru dalam pengajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai social networks. Jaringan sosial seperti Google+, Facebook, Twitter, dan Edmodo memungkinkan kita terhubung, berbagi ide, dan bekerja sama secara online. Dalam pembelajaran, jaringan sosial membantu kita berbagi tugas, kuis, dan diskusi dalam lingkungan yang aman dan terstruktur. Contohnya, Edmodo memfasilitasi komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua, sedangkan Biblionasium mendorong membaca melalui rak buku virtual dan resensi buku. Twitter digunakan untuk diskusi singkat dan padat yang meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam topik-topik terkini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keuntungan menggunakan Web 2.0 untuk pengajaran. Keuntungan menggunakan Web 2.0 dalam pengajaran antara lain yang pertama, portabilitas, yaitu informasi dapat diakses di mana saja. Yang kedua, mudah diproduksi, yaitu alat Web 2.0 memudahkan pembuatan konten digital. Yang ketiga, penonton otentik, yaitu alat interaktif seperti blog dan wiki menawarkan peluang untuk menjangkau pembaca di luar kelas. Yang keempat, keterhubungan dan kesadaran sosial, yaitu memfasilitasi komunikasi antar peserta didik dan meningkatkan kolaborasi serta kepedulian sosial. Namun, penggunaan Web 2.0 juga memiliki keterbatasan, seperti yang pertama, akses perangkat keras. Beberapa alat memerlukan perangkat keras yang lebih canggih.
Yang kedua, ketidakstabilan aplikasi, yaitu aplikasi open source bisa saja tiba-tiba tidak tersedia. Yang ketiga, kualitas pesan dan kredibilitas konten. Tidak semua konten di Web 2.0 berkualitas atau otentik. Yang keempat dan terakhir, yaitu masalah keamanan. Penting untuk memahami resiko keamanan dan menjaga privasi. Jadi, itulah materi tentang perangkat web dalam pembelajaran. Semoga teman-teman semua semakin semangat untuk mengeksplorasi teknologi dalam belajar ya. Yuk tetap semangat, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.